Kali ini saya akan membahas tentang cara mengetahui kebohongan seseorang menurut psikologi. Semua orang pastinya menginginkan sebuah kejujuran. Tidak ada orang yang bahagia ketika mereka itu dibohongi. Karena pada dasarnya banyak banget di dunia ini orang itu yang suka berbohong hanya untuk kebaikannya sendiri. Memang ada kebohongan yang untuk kebaikannya sendiri dan ada juga kebohongan yang pada dasarnya itu memang baik untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Kira-kira di sini kalau kamu itu ingin terhindar dari sebuah kebohongan, kamu itu harus mengetahui apa saja sih. Dan kamu kira-kira kalau memang pada dasarnya ingin banget keluar dari suatu pembohongan atau kebohongan dari teman kamu, dari manapun lah itu, kamu harus bisa belajar tentang berbagai hal. Dan di sini kalau kamu merasa dibohongi, entah itu dengan teman terdekat kamu sekalipun, keluarga kamu sekalipun, kamu akan merasakan betapa kecewanya kamu karena pada dasarnya kalau kamu dibohongi berarti kamu itu adalah orang yang tidak spesial dan dia itu tidak bisa percaya sepenuhnya dengan kamu. Oleh karena itu yang namanya suatu kebohongan itu memang tidak ada baiknya sama sekali. Kalau memang merasa di sini kamu itu dibohongi sama dia, kamu itu tidak dianggap, tidak diguna, jadi kamu memang pada dasarnya tahu kapan kamu itu harus keluar dari zona tersebut dan kapan kamu harus meninggalkan seseorang yang tentunya itu membawa pengaruh negatif terhadap kamu. Dan supaya kamu bisa terhindar dari beberapa kebohongan yang telah dilakukan seseorang, kamu bisa mempelajari bagaimana ciri-ciri ketika mereka itu berbohong sama kamu. Kamu harus bisa mengerti gerak-gerik dari seseorang dimana ketika dia itu sedang membohongi kamu. Jadi supaya kamu itu tidak terus-terusan dibodohi, kamu tidak terus-terusan dimanfaatkan hanya untuk kesenangan mereka pribadi. Nah, di sini kira-kira apa saja sih yang bisa membuktikan bahwa seseorang itu sedang melakukan suatu kebohongan? Dan di sini kebohongan itu ada dua, yaitu kebohongan sempurna dan kebohongan tidak sempurna. Apa yang dinamakan kebohongan sempurna? Kalau kebohongan sempurna itu adalah suatu kebohongan di mana itu sudah direncanakan jauh-jauh hari. Di sini dia itu sudah menyiapkan secara detail bagaimana dia mau berbohong, sampai bagaimana alasan dia ketika dihadapkan pada suatu kebenaran terhadap suatu pembongkaran. Kalau kebohongan tidak sempurna itu adalah kebohongan yang terjadi secara mendadak. Jadi di sini ketika kamu asik-asik ngobrol, kamu sudah ngobrol panjang lebar, dan di sini kamu dituntut untuk berbohong karena ada satu kata di mana hal itu memang berpicu untuk kamu itu harus berbohong. Jadi tanpa adanya rencana, tanpa adanya detail menyeluruh, kamu langsung saja mengucapkan suatu kebohongan tersebut hanya untuk menutupi suatu kesalahan atau mungkin untuk menutupi suatu hal yang pada dasarnya itu tidak boleh diketahui oleh orang lain. Yang pertama adalah bangun kenyamanan terlebih dahulu. Hal pertama yang bisa banget kalian lakukan ketika kamu itu memang pada dasarnya curiga nih sama seseorang, kamu bisa menciptakan suatu kenyamanan terlebih dahulu. Kamu bisa menciptakan suatu suasana yang pada dasarnya itu akan membuat dia itu nyaman sama kamu, membuat dia itu merasa hangat ketika berada di dekat kamu. Nah, kalau kamu sudah bisa membuat dia itu nyaman, tentunya ini akan semakin mudah di mana kamu itu mengetahui suatu kebenaran. Dan kira-kira ini adalah suatu hal yang paling mudah untuk kamu itu bisa mengetes kebohongan dia. Kalau kamu sudah bisa membuat dia ini nyaman nih, awal-awal kamu bisa mengajak dia itu mengobrol terlebih dahulu. Ajaklah obrol terlalu lama. Jadinya kalau di sini kamu sudah ngobrol seperti biasa, cobalah sedikit demi sedikit kamu tanyakan tentang kecurigaan kamu. Alhasil, kalau kamu sudah memberikan kenyamanan dan kamu menanyakan sesuatu hal, itu akan memiliki peluang sangat besar di mana dia itu akan jujur terhadap kamu, jujur akan segala hal yang pada dasarnya itu memang suatu kebohongan. Cobalah untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang simpel, atau kalau kayak gitu kamu bisa melontarkan suatu candaan supaya ketika kalian mengobrol itu tidak terlalu tegang, supaya bisa mencairkan suasana juga. Dan tentunya itu tidak akan terlalu membuat dia itu curiga kalau kamu itu sedang mengetes dia. Jika di sini lawan bicaramu itu memang sudah merasa nyaman sama kamu, di sini akan semakin mudah kamu itu bisa mengetes dia, bisa sangat mudah itu jujur akan kebohongan dia. Jadi kunci paling pertama dan kunci paling utama di mana kamu itu bisa membuat dia jujur sama kamu, ya kamu harus bisa membuat dia itu nyaman dulu sama kamu, supaya dia itu kalau bercerita sama kamu itu ya enak, langsung kepada poinnya lah intinya. Yang kedua adalah cobalah untuk memberikan pertanyaan yang mengejutkan. Pembohong yang berulang, tentunya di sini dia itu akan mengetahui banget bahwa setelah dia itu melakukan suatu kebohongan, nanti pada akhirnya di sini dia itu akan diinterogasi juga. Dan pastinya dia itu sudah menentukan jawaban, di mana jawaban itu akan meyakinkan dari orang yang dibohongi tersebut.
Kira-kira kalau di sini memang dia itu adalah orang yang berselingkuh, jadi dia itu berbohongnya karena dia selingkuh. Pasti dia sudah menyiapkan jawaban yang paling tepat, dimana ketika kamu itu menanyakan seharian kemana saja. Pastinya di sini sudah menjadi pemikiran yang sangat matang banget, dan mungkin ini dalam pemikiran sang pembohong sekalipun dia itu sudah berpikiran bahwa dia akan ditanyai seperti ini. Jadi dia sudah menyiapkan beberapa rencana, beberapa jawaban untuk bisa menjawab jawaban dari kamu. Dan tentunya dia akan mencari sebuah jawaban yang paling meyakinkan, di mana kamu itu tidak akan pernah mencurigainya. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu pastinya sudah sering banget dilakukan oleh seseorang. Dan kalau kita mendengar kata-kata seperti itu, sudah bukanlah kata-kata yang mengejutkan lagi. Jadi kalau kamu itu ingin mengetahui kebohongan dia itu sebenarnya berbohong atau tidak, kamu bisa memberikan suatu pertanyaan yang tentunya itu akan mengejutkan dia, yang akan mengagetkan dia, yang intinya itu bukanlah pertanyaan yang biasa saja. Ini bisa membuat. Yang ketiga adalah gerakan badan lainnya, yang biasanya ini dilakukan karena adanya refleks nih. Mungkin seperti mengangkat bahu, mengangkat tangan, mengangkat siku, atau lain sebagainya lah. Hal itu dikarenakan dia itu bingung banget nih karena dia itu harus apa. Di sini juga paling menunjukkan kebohongan dari seseorang. Gerakan-gerakan yang tidak terduga, gerakan karena refleks atau gerakan yang disengaja, itu bisa banget menunjukkan bahwa seseorang itu kayak merasa bingung banget nih untuk membawa dirinya. Yang paling bisa terlihat di antara itu semua adalah ketika dia itu langsung meninggalkan lawan bicaranya, karena dia merasa tidak nyaman, merasa tertekan karena kebohongan dia sendiri. Yang keempat adalah gerakan menyentuh hidung, menutup mulut, atau bahkan menutup wajah sekalipun. Hal ini akan sering banget terlihat terhadap seseorang yang sering banget menutupi sebuah kebohongan. Namun hal ini juga bisa dijadikan suatu pertimbangan, di mana ketika dia itu juga memiliki suatu refleks yang memang pada dasarnya dari kecil itu dia sudah melakukan hal tersebut. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa dia itu bohong ketika dia sudah memiliki refleks tersebut dari kecil. Oke guys, itulah cara mengetahui orang berbohong menurut psikologi. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Tunggu video saya selanjutnya dan bye-bye.